Ya, nanti ibu minta bantuan ya. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Oke, kita perkenalkan diri dulu. Kan udah kenal ibu kan ya juga nih. Nah, kita menikah, kalian bisa manggil ibu, Bu Nika. Ibu nih yang belum kenal kalian. Coba, buka maskernya udah kelihatan muka-muka ganteng. Buka ibu. Ya, perkenalkan diri. Coba dari. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Radi Pranisuara, bisa dipanggil Bagus. Perkenalkan, nama saya Gede Setriana Endawira Putra, bisa dipanggil Satria. Perkenalkan, nama saya Butuh Dega Yadinata, biasa dipanggil Dega. Perkenalkan, nama saya Kemal Sumayasa, bisa dipanggil Ari. Nama saya Gede Made Wahyu Yadana Putra, absen 6, bisa dipanggil Wahyu. Oke, Bagus, Satria, Dega, Ari, Wahyu. Dari mana tinggal di mana kalian? Di Dagu. Semua orang rumah ini? Saya Kwanji. Oh, Kwanji. Ini Berang Bali. Padang Bali dekat. Banyakku. GTT saya, kalau saya GTT. Oh gitu deh, berarti sama. Enggak, saya di dalam rumah Oh. yang begitu. Kalian gini kok motor sekolah? Kanan Saya kanan. sepeda listrik sih sebenarnya. Di mana taruh sepedanya? Di sini, parkiran sepeda. Nih? Di atas. Ya. Kanan naik motor, kanan diantar. Saya bawa motor. Oke, bawa motor. Semua orang bisa bawa motor nggak? Enggak. Bisa. Nggak, belum. Masih panjang nak. Ya. Kan 17 tahun baru punya SIM. Oke, emang boleh peraturan bawa motor ya? Gimana sih peraturan di Sebenarnya sekolah? tidak boleh, tapi karena emang Orang tuanya nggak bisa. diperlukan sekali untuk kebutuhan mendesak baru dibolehkan. Tapi harus pakai helm mau jaket. Ya lengkap. Di sini parkir. Bayar ya parkir di depan? Ya 1.000. Harus 1.000 kan. Kalau nggak ada parkir di depan, gimana parkir? Kalau penuh gitu. Tidak tahu. Nggak pernah kenal. Tapi emang biasanya nggak Ya penuh. sudah sampai sana. Oh, luas ya? Ya luas. Hmm. Luas. Lu nggak tahu kan dulu waktu zaman ibu tidak boleh bawa motor sama sekali nggak boleh. Ibu dulu kan setamatan sini. Kakak saya juga tempatan sini. Iya. Oh, kenal Diva? Dan Ibu. ibu Diva Diva Tiana. kelas apa dulu? Sama 20 tahun sekarang. Pas apa ya? Kelas D nggak ya Diva itu? Gimana sih cirinya? Kayak putih dia, agak berisi badannya. Tapi nggak gendut-gendut sekali. Pendek. Tinggi dia lumayan. Oh iya. Tapi tinggian saya. Saya lupa ya. Angkatan kedua saya. Saya kelas F loh kebetulan. Oh, kebetulan. Kebetulan saya kelas F. Saya angkatan kedua. Kakak kelas berapa ya pokoknya? Sama umurnya sama ibu. Sama? Ya. Berarti sama nggak sama kayak kali? Apa sih kayaknya? Angkatan kedua kali. Iya. Saya angkatan kedua. Saya masih 22 tahun. Saya udah tamat. Saya sudah tamat S1, sudah wisuda. Tapi saya melanjutkan ke profesi PPG. Sama kayak kalian mungkin kayak nyari perawat. Dia udah selesai kuliah perawat, tapi dia untuk lebih profesional sekolah lagi. Jadi saya sekolah di sekolah. Saya udah dapat ngajar di SMA Dujen gitu. Di SMA Dujen dapat, SMK Teknologi Nasional dapat di Banjar. Sekarang saya praktek karena saya tidak boleh bekerja dari tuntutan kuliah, dari kampus nggak boleh kerja. Jadi saya berhenti dulu kerja. Saya kuliah. Saya kuliah sambil kerja juga. Kuliah sambil kerja. Di mana kuliah kak? Di mana farmasi ya Pak? Oh, berarti kesehatan. Iya. Ini nih semua anak punya kakak atau anak ada yang pertama, ada yang kedua. Saya anak ketiga. Kedua, pertama. Pertama, Tiga. ketiga. Dua. Kedua. Oke, kita mulai aja ya. Jadi bimbingan kelompok hari ini yang saya bawain itu tentang bahaya rokok vape untuk kesehatan. Di antara kalian beli ada yang ngerokok? Enggak. Enggak. Dia pernah Nge-vape. kawan nge-vape di rumahnya. Wah, Emang nge-vape atau hanya cuma nyoba. Tapi dibikin video. Sering video. Ya, Di depan sekolah. bawa vape-nya ke sekolah? Enggak. Itu punya teman. Jangan dulu. Enak ya. Sekarang ibu tanya, kalau kamu nge-vape itu, apa yang kamu dapetin setelah nge-vape? Bangga. Tambahan itu. Ya, tahu kan berbahaya. Boleh. Mungkin boleh ketika nanti kamu sudah besar. Sekarang bekal masih minta orang tua nggak? Dan minta pada Masih, enggak. tapi kayak udah ada kepikiran buat jual online gitu. Oh, bagus banget. Masih tanggung orang tua nggak? Tinggal sama orang tua kan? Iya. Iya. Ibu saranin, jangan dulu. Oke?
Dan di samping itu, nah efek sampingnya itu banyak untuk kesehatannya, ya berbahaya. Makanya ibu bilang sebaiknya tidak. Kalian tahu nggak sih dampak untuk kesehatan rokok? Hitam. Paru-paru hitam menjadi hitam. Oke, paru-paru menjadi hitam, bagus. Kalau asapnya kan yang kuat, Ya. dia tersebar sini ke batuk, muntah darah. Iya, betul. Kanker kan. Kanker, oke. Apa nak? Kira-kira dampak negatifnya rokok itu apa? Dia penyakit paru-paru. Iya, bisa berapa? Nyerah. Oke, dampak rokok itu banyak. Sekarang ibu akan menjelaskan sama kalian. Oke, rokok itu apa dulu? Rokok iya. Itu adalah sebuah benda yang berbentuk silinder yang berukuran panjang. Di mana itu rokok itu berisi tembakau. Ya, dulu rokok itu digunakan untuk menghangatkan tubuh. Karena apa? Karena isinya hanya tembakau saja. Tembakau kan alami. Iya. Tetapi seiring berkembangnya zaman, rokoknya biar awet, rokoknya biar berasa, mungkin diisilah bahan-bahan yang tidak pantas untuk diisi di dalam rokok. Itu yang membuat bahaya. Coba kalau pakai tembakau aja sih, kan tembakau. Iya. Iya, Kan sudah tahu tidak berbahaya tuh kenapa Ya. sih terus diproduksi? iya. Kenapa terus diproduksi? Karena konsumennya ada. Iya nggak? Sekarang kita sebagai pedagang, kita dagang nih, jualan. Nggak mungkin dong kita menjelek-jelekkan barang yang kita jualin. Iya. Pasti kita, nggak apa-apa, ini bagus. Ini bagus dong, ini kualitasnya bagus dong. Ya kan? Itu teknik marketing. Sekarang, gimana nih caranya orang terus produksi? Kita yang pintar, kita mau diatur sama mereka. Mereka terus nambah uangnya. Kita beli, mereka terus kaya. Kita beli, nabung kita sama mereka. Tapi kita beli, kita ngerokok, kesehatan kita yang terganggu. Yang paling dirugikan siapa? Udah uang habis, ngerokok juga kesehatan terganggu. Masa depan gimana nanti? Ya kan? Tahu kan? Nggak penting kan ngerokok sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir apa sih pentingnya dia? Kecuali dengan dirokok kalian bisa jadi polisi nggak sih? Ya enggak dong. Enggak. Semua dirokok Iya. biar bisa jadi polisi ya nggak? Iya. Iya. Kalian nanti yang jadi polisi nggak bisa dengan rokok asap masuk. Paru-parunya udah tercemar, lari nggak kuat. Sedangkan polisi fisik harus Terus kuat. sehat, ya kan? Fisik harus sehat. Masa nanti ngejar pencuri kalian yang dikejar apa kalian yang ngejar? Kalian mbak pencurinya udah jauh di depan, kalian masih ngos-ngosan di situ. Kenapa? Karena paru-parunya banyak kok zaman sekarang yang merokok. Banyak kan kalian lihat? Ya, tetangganya semua. Iya kan? Tok saya setiap hari merokok. Iya kan? Coba lihat bapak yang merokok. Setiap malam merokok. Siap. Bagus nggak menurut? Kalau kamu lihat tuh orang tuamu merokok tuh gimana? Kesel. Saya udah larang masih merokok. Kusin uang. Iya kan? Sampai uangnya ditabungkan bisa beli satu rumah. Iya kan? Ditabung coba uang rokoknya. Bisa membeli suatu hal yang lebih bermanfaat nggak? Iya. Iya. Ya bagus banget kalau pikir kalian. Saya senang banget. Semoga kalian tetap ya terus menerapkan itu dalam diri. Nggak baik. Ya, saya tahu banget. Selain rokok yang berbahaya, apakah asap yang juga berbahaya? Iya. Yang bagi penghirup ini. Iya dong, jelas. Nah, Sama tuh. rokok iya. Rokok itu ada dua. Apa namanya? Ada perokok pasif, jenis rokok ya. Jenis rokok ada dua. Perokok pasif dan perokok aktif. Ketika perokok aktif kalian yang rokok langsung secara langsung, kalian yang menghirup, kalian yang ngerokok. Tapi perokok pasif orang lain yang tidak merokok yang kena dampaknya. Kalian punya orang tua, kalian punya adik mungkin, atau punya kakak, atau nanti mungkin kalian punya ponakan gitu, kakak kalian yang bayi. Sayang kan sama mereka. Mereka yang bayi, yang baru lahir, yang belum tahu rokok itu apa. Sedangkan kita yang coba-coba ngerokok atau yang gaya-gayaan ngerokok di sebelahnya dia, kena terus dia menghirup asap rokok itu. Kasihan nggak dia? Dia nggak tahu apa itu rokok. Dia mana bisa menghindar, orang dia duduk. Kita yang orang dewasa yang harusnya tahu rokok itu apa, penting apa enggak, bagus apa enggak.
boleh apa enggak di sebelahnya dia? Kasihan dia. Saya soalnya punya sepupu, bapaknya perokok. Ya, iya kan, bapaknya perokok, kakeknya perokok. Dia masih bayi. 2 kali lockdown. Bayi yang belum 1 tahun opname di Inggris gimana rasanya? Siang. Ya kan, kasihan nggak sih? Ya. Gara-gara itu ya kakeknya wakilnya berhenti nggak? Nah, sebelum itu terjadi, sebelum kalian menyentuh rokok, sebelum kalian kecanduan untuk merokok, jangan untuk mencoba. Itu yang saya sarankan. Mending uangnya pakai beli makan. Ya nggak? Berapa harga rokok? Mahal kan? Rasanya dulu pernah disuruh beli itu 50.000 satu kotak. Ya kan? Ya, 50.000 sekarang dikumpulin nih. 50 kali 1 bulan. Ya, 50 satu bulan, 5 kali 3, 1.500.000. Wih, 1.500.000 kalian punya uang sebulan hanya dari rokok aja. Ngapain uang dibakar? Ya nggak sih istilahnya? Uang dibakar tuh beli dia nggak ada manfaatnya. Emang ngerokok bikin kamu kenyang? Nah, Ngerokok bisa bikin kamu tambah pintar? Enggak. Buang-buang uang kan? ya. Bagus. Kalian harus punya pola pikir seperti itu biar tidak kecanduan, tidak coba-coba. Saat apa sih yang kenapa rokok itu berbahaya ya? Ada tar, ada nikotin itu berbahaya, karbon dioksida, zat karsinogen, zat halitogen. Zat-zat itu kalau kalian ketahui itu adalah zat-zat yang berbahaya. Dimana zat-zat itu bukan zat untuk dikonsumsi oleh manusia. Kayak zat karbon monoksida itu lo asap, itu lo polusi. Udara aja nggak kuat sama karbon monoksida. Udara yang luas lo, kalau itu kena karbon monoksida bakal gelap, bakal panas kita. Apalagi paru-parumu yang cuma segini, ini kamu tumpal terus pakai asap, sesak nggak? Mikirin aja kayak udah. Ya, jadi jangan coba-coba. Itu sih saran saya. Mumpung kalian masih belum, ya mungkin kalau udah nyoba musik, mungkin sudah ini nyobanya. Ya, belajar dulu, fokusin dulu tugas utamanya belajar. Banggain orang tua dulu. Kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu nih nanti 5 orang ini yang ada di depan saya bisa datang ke saya, Bu, saya udah jadi polisi sekarang di sini tugas. Saya udah jadi dokter, Bu. Saya udah jadi ini, ada yang jadi DPR mungkin nanti. Wow, bangga dong saya. Oh ini kan adik saya kemarin yang sukses. Yang akan bangga siapa? Diri sendiri dong. Ya. Ya nggak sih? Diri sendiri yang bangga. Coba kalau kalian ngerokok, sekarang nggak ada dampaknya. Ngerokok kan masih ngerokok, nggak ada dampaknya. Ya. Setelah nanti di usia kalian 50 tahun, semua penyakit keluar. Di sana nyesel. Orang yang nggak ngerokok mungkin masih sehat-sehat aja hidupnya. Tapi kalau kakek saya tuh ditanya merokok karena menikmati hidup, katanya karena udah meninggal gitu. Kan suka minum ya sekarang nih, umur 65an gitu. Kalau tak tanya, kok mulai ngerokok sekarang, waktu itu pas muda kok nggak ngerokok? Mau kakak kalau bangke gitu dia. Menikmati hidup katanya. Salah nggak sih kayak gitu? Salah. Sebenarnya kalau kakeknya ngerokok mungkin kakeknya nanti bisa hidup lebih lama lagi. Ya. Coba dijelasin kakeknya. Kayak nggak kayak gitu caranya menikmati hidup. Cuma menikmati hidup dengan kumpul sama cucu-cucu, olahraga, jalan-jalan. Pasti lebih panjang, lebih sehat nggak sih hidupnya? Ya. Ya. Coba nanti kasih tahu pelan-pelan, tapi jangan kasih tahu marah-marah gitu kan. Kita harus sopan sama orang tua juga, tetap hormati dia. Kayak yang saya bilang, kalau kita ketemu orang lain yang menyimpang, kita kasih tahu. Tapi dia tidak bisa dikasih tahu, jangan memaksa. Biar gitu ya udah. Kita yang dalam diri, ya kayak aku nggak. Salah tuh kita kan lagi rame tuh ya. Iya. Tapi kita ada orang yang rokok. Iya. Gimana cara menghindari kan rame itu nggak bisa kemana-mana. Rame gitu ya. Ya. Pakai masker. Atau nggak, kalau kalian udah tahu lingkungan yang berasa, jangan langsung masuk lingkungan. Anggap nih kumpul sama teman-teman kan di warung ya, nongkrong gitu. Nah mungkin dong kalian kayak rokok ini enggak ini aku jadi kena dampaknya, tersinggung dong dia, nanti jadi berantem. Pakai cara yang halus. Dia di situ duduk jauh ini, di situ duduk pakai masker. Kenapa pakai masker? Enggak lagi nggak enak badan. Pakai alas
alasan yang tidak menyakiti hatinya dia, tapi kamu juga tidak kena dampak negatif dari hal itu. Oke, intinya jangan coba, karena dengan coba berarti sudah mulai memasuki. Itu sih sebenarnya ada yang bertanya, ada yang mau sharing, boleh cerita. Ada yang siapa gitu ngerokok atau sakit ya gimana, boleh cerita ke saya. Tapi keluarganya ada yang merokok? Ada ya? Jauhin ya. Mana lebih bahaya vape atau rokok? Oke, yang mana lebih bahaya? Sebenarnya sama-sama bahaya, tapi rokok lebih memiliki kadar. Mungkin kalau vape itu dia bisa diatur kadar nikotinnya berapa. Kalau rokok tidak bisa diatur. Tapi ada dampak vape yang buruk. Vape itu kan berasa, ya. Berasa itu kan berasal manis, berasal dari gula. Kalau gula berlebihan dalam tubuhmu, kamu bisa diabetes. Nanti kamu, aku lo nggak pernah minum yang manis-manis, makan manis-manis, nasi juga biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak, nggak pernah makan gula-gula, nggak pernah makan permen. Vape, manisnya dari apa? Dari rasanya. Rasa manis itu dari gula juga. Itu masuk ke dalam tubuhmu secara tidak langsung nggak sih kalau nge-vape tuh? Iya. Ya, berasa ya kalau nge-vape tuh ya? Nggak tahu. Gimana? Kalau di sedot itu ngerasa? Kalau dia sedapnya kerasa rasanya. Rasa gitu ya, kayak berasa rasa gitu ya? Nah itu nggak diabetes nanti, bahaya. Kalau udah kena diabetes, wah itu ibu dari segala penyakit. Sakitnya keluar semua, tambah jantung, tambah. Luka sedikit nggak sembuh, itu diabetes. Luka karena kegores saja dia bisa 2 bulan sembuh. Bahaya. Kalau ada yang rokok, hindari. Nggak mungkin kalian nyakitin kayak ngerokok gini, nggak mungkin, berantem ya terus berantem. Tapi ada di jalan Bu, saudara saya kayak naik motor itu kan nggak pakai masker, nggak pakai apa, ada orang merokok di jalan, apa nih, debunya dijatuhin kan, kena mata saudara saya, dicari tuh orangnya, terus disuruh beli asbak gitu, baru berantem bapak-bapak gitu. Terus saudara saya emang salah pergaulan dia, tapi nggak merokok dia. Merugikan nggak? Jadi Merugikan berantem. orang lain nggak sih? Iya. Coba kalau orang tua kita yang kena asap rokok, orang tua kita yang atau orang yang paling kita sayang meninggal karena rokok, sayang nggak? Sedih banget nggak sih? Yang harusnya bukan karena itu meninggalnya, harus karena itu. Kalau udah ada sekarang keluarga atau saudara, kasih tahu pelan-pelan, jangan rokok, ini nggak ada manfaatnya. Kasih tahu dia dampaknya dulu, tapi dengan bahasa gimana, dia bahasa kalian yang Kan saya udah pernah ngasih tahu om saya. Iya. Terus bilang kamu anak kecil nggak belum tahu apa gitu. gitu nih, oh iya ya om saya yang bersuci, tapi pagerin dirinya untuk tidak ikut merokok. Oke? Itu sih yang gue harapkan. Kasihan gantinya kita bisa ikut ini, bisa ikut itu, nggak bisa karena keterbatasan. Merokok atau bergaul sama siapapun boleh, saya tidak melarang bergaul dengan siapapun boleh, tapi jangan ikut pergaulan itu kalau salah. Saya bergaul sama siapapun, walaupun saya seorang guru, saya bergaul sama ini itu, tapi saya tahu salah nggak tuh, bisa nggak saya pertanggungjawabkan apa yang saya buat. Kalau udah saya tahu salah, ngapain ikut, bodoh namanya. Temenan aja biasain, temenan sama dia biasa. Kalau pergaulan sama cewek, terus tuh salah pergaulan jadi cewek. Panggilan. Kenapa? Enggak ya banget. Mirip Bu. Sama kan dia pergaulan sama cewek, jadi berbeda sekarang. Enggak aja gitu. Suka sama cowok dia. Sandi. Enggak lah. Karena pernah tuh ya bisa aja sih main sama cowok, tapi kayak lebih serunya ke cewek aja, soalnya kan bisa gibah hafalan. Nah kalau sama cowok pasti gini ya, bola aja, habis itu apalagi lah ini tuh.
Coba nanti Saya ngobrol juga- sama ibu ya. Bareng berdua. Saya juga pernah itu kan dulu pernah tuh berteman sama cowok itu. Nah itu hampir diajak ngerokok atau sama main-main ini itu. Saya mulai mendaftar diri dari tapi tetap kok berkawan sama yang bisa. Kalau kita berteman harus semuanya ya. Nanti coba ketemu ibu kapan? Ada waktu ya? Ya. Kita konseling pribadi. Ya. Kita ngobrol, sharing. Karena gue cerita aja sama ibu. Oke, ketemu di jalan, pasti ibu orang sih, ibu sering Tegal Jaya. Ibu Tegal Jaya, ibu sering lingkungan ibu Dalung. Pasti ketemu nanti. Biasain aja. Walaupun seandainya saya tidak mengajar di sini, biasain aja. Ya, cerita apa dia. Itu sih. Ada pertanyaan ini tapi nggak tahu sih. Nggak. Ibu terima kasih banget kalian udah meluangkan waktu kalian di sini untuk membantu ibu untuk mendengar bimbingan kelompok ini. Terima kasih. Kalian sekarang bisa kembali ke kelas kalian masing-masing melakukan pelajaran apa yang seharusnya pelajaran kalian lakukan. Terima kasih ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Jadi ya.